Halo, selamat pagi, semangat pagi ya. Gimana kabarnya hari ini, sahabat, teman, ya, rekan-rekan yang ada di manapun berada. Semoga dalam keadaan sehat ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin. Hari ini ada keperluan mau ke daerah Tiban ini. Saya lagi di Batam. Ke Tiban. Ini salah satu program saya di channel saya dalam perjalanan sharing ya, berbagi apa saja yang terlintas dalam pikiran ini, yang kiranya bisa kemudian menjadi, ya, syukur-syukur menjadi inspirasi, syukur-syukur bermanfaat ya, syukur-syukur bermanfaat tentu bagi orang yang mau mengambil manfaat, kan begitu. Tak afdal rasanya kalau kemudian kita memulai sebuah kegiatan tanpa kita memuji Allah, karena detik ini kita senantiasa masih hidup, masih bernapas, organ tubuh kita masih dalam kendali otak kita, pikiran kita mau ajak kemana, kaki kita ikut melangkah, kan, tangan kita ikut ayo, mata kita ikut menuntun gitu, mulut kita bisa berbicara apa yang ada dalam pikiran. Ini semua tentunya dari Allah, kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa saja, dan tidak sedikit orang di luar sana yang tidak bisa melakukan itu. Dia diuji kesabarannya di sana. Kita diuji syukur bagi yang sehat, bagi yang dalam musibah diuji sabar. Jadi dalam Islam itu gak ada yang gak istimewa. Dalam kelapangan bersyukur, dalam kesempitan bersabar, dalam kesulitan bersabar, berada dalam kemudahan ya bersyukur. Mari sama-sama kita memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan nama Allah. Bismillah, billahi, demi Allah. Walhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, yang menciptakan manusia sebaik-baik bentuk, sebaik-baik penciptaan. Manusia itu sebaik-baik penciptaan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku juga bersaksi bahwa Sayyidina Muhammad, junjungan alam kita, sebagai Nabi dan Rasul Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, salawat, salam, dan keberkahan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi, dan kepada keluarga Rasulullah, wa dzurriyyatihi, keturunan Rasulullah,
wa azwajihi, dari istri-istri Rasulullah, wa ashabihi, dan sahabat-sahabat Rasulullah, wa man tabi'ahum, dan siapa saja dari mereka, dari kita semua yang mengikutinya bi ihsanin, dengan kebaikan, ila yaumiddin, sampai pada hari akhir nanti. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman, kita mau bicara apa ini? Saya refleksilah ke diri sendiri ya. Kadang diri ini sebenarnya mengetahui ya apa yang baik untuk dibuat, apa yang tak baik untuk tidak dibuat. Tapi terkadang kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan, sehingga kita terbawa oleh sifat dari sisi manusia yang sebenarnya secara akal sehatnya ini nggak bagus. Tapi karena manusia tadi itu lemah, ada nafsu, ada sisi kebinatangannya, sehingga keluarlah sifat buruk itu. Setelah dari itu baru kemudian ada penyesalan. Kenapa ya tadi melakukan itu? Tak pantas sebenarnya saya buat itu. Kan begitu. Ini refleksi ya. Siapapun saya kira dari kita mengalami ini ya. Mengalami ini. Saya isi bensin dulu. Nanti kita lanjutin ya. Saya nggak matikan videonya. Ini ngantri satu, ada motor di depan saya. Ini isi bahan bakar ini. Motor, mobil, bahan bakar. Jadi sebenarnya manusia itu juga perlu yang namanya bahan bakar. Nah, ini ada kaitannya nih, ternyata bahan bakar ini ada kaitan dengan apa yang saya mau sharing hari ini. Sebenarnya ada relate-nya ini, ada hubungannya. Bahan bakar ya. Kalau seandainya nggak ada bahan bakar, mobil ini atau motor itu dengan segala perangkat yang sudah lengkap itu, ada roda, ada engine, ada semuanya lengkap yang ada di motor. Begitu juga mobil, ada bodinya, ada spare partnya lengkap lah. Tapi kalau nggak ada bahan bakar, diam di tempat, tak bergerak, tak berdaya ya, tak berdaya. Begitu juga manusia sebenarnya. Saya matikan engine ya, matikan mesin karena di pom bensin ya. Aturannya seperti itu karena yang layan ini, kalau di luar negeri layanin sendiri ya, swalayan. Badan lagi kurang sehat karena musim hujan ya di sini. Saya nggak tahu kapan saya kena hujan. Begitu di rumah bangun sudah flu ya, udah flu. Oke, ini. Saya sih 300.000 ya. Ya. Ini round 92 kan? Pertamax ya? Ini 98. Oh iya, round 98 ya. Pertamax kan? Ya, ya. Pertamax kan? Ya. Pertamax turbo. Oh, ini turbo. Saya Sana 11 92. Oke, siap. aja. Saya 92 aja. Saya suka keliru di sini nih. Tak baca inilah, tak teliti ya.
Saya mundur, saya ke kanan terus mundur. Oke. Sebenarnya di itu ada juga tulis Tamas. Kalau di luar negeri Ron ya. Yang ditulis itu Foktannya. Foktan 92, 98. Anu Mas, masih edisinya Mas? Edisinya. Iya. Oke. Empat. 300.000. Oke. Pas 300 ya Pak. Iya. Makasih ya. Ya, bentar. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Nah, jalan sudah ramai. Iya, bahan bakar penting ya. Ternyata nggak hanya otomotif, nggak hanya mobil, nggak hanya motor yang butuh bahan bakar. Manusia juga butuh bahan bakar. Aja bahan bakarnya seperti apa, begitu. Ya tadi, jadi manusia itu aja nggak berdaya ya. Kadang yang ngelit dirinya itu bukan akal sehatnya, tapi yang ngedrive dirinya itu dorongan umpamanya sisi apa bahimia, dalam bahasa tasawuf itu sisi kebinatangan dari manusia. Sisi kebinatangan dari manusia itu bahwa ada sisi serakahnya, ingin menguasai, ingin mengendalikan, apa sisi hewani, kadang agak buas ya, tanda petik seperti itu. Jadi dan memang dalam diri manusia itu ada potensi itu, sebagaimana konfirmasi dalam kitab suci, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan pada diri manusia itu dua potensi, fujur dan takwa, kedurhakaan dan ketundukan, takwa. Jadi selalu ada dua ini dalam diri manusia itu. Yang mana yang ngedrive? Apakah sisi fujurnya yang ada dalam diri kita, ya, ingin membangkang ya, atau sisi ketundukan, sisi takwanya? Karena dua potensi itu ada. Potensi itu ada. Sekarang katakanlah manusia itu dalam dirinya ada potensi takwanya, ketundukan ya, tentu dibangun oleh pertama tentang pemahaman dan kesadaran ya. Kemudian melahirkan sebuah amal, tindakan itu dilakukan secara istiqomah, konsisten ya. Kemudian menjadi kepribadian seseorang itu kan begitu, sehingga kita bilang orang itu kok taat itu, orang itu kok istiqomah itu kan. Nah, kalau kemudian seperti itu menjadi citra diri seseorang kan begitu, dimulai dari situ. Nah, jadi dia pelihara, nah, dia bangun, dia pupuk, dia rawat takwa dalam dirinya, yang memang sudah ada potensi itu dalam diri manusia itu.
Tetapi lagi-lagi karena manusia itu dhaif, yang juga ada dalam dirinya itu qalb, bolak-balik, imannya juga naik turun gitu. Itu manusiawi. Imannya naik turun, yazid yang terus bolak-balik. Makanya kan kita dianjurkan berdoa, bahkan di sujud terakhir ini salah satu doa yang dianjurkan ya, yang muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati ini, tetapkanlah hati ini dalam ketaatan kepadamu. Tsabbit qalbi ala ata'atik. Sekarang kan kita melihat kenyataan, umpamanya nggak usah orang lain, saya sendiri umpamanya sudah tahu ini nggak boleh, salat berjamaah di masjid itu bagus gitu kan, udah tahu itu. Tapi ketika kemudian ada seruan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masih sibuk dengan aktivitas kita, masih sibuk dengan kerjaan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masih sibuk aja kan, masih sibuk aja dengan kerjaan. Padahal teriakan azan begitu jelas, Allah Maha Besar, Allah nomor satu, Allah diutamakan. Kan artinya Allahu Akbar itu Allah number one, Allah nomor satu, Allah diutamakan. Kita masih sibuk aja dengan pekerjaan kita. Berarti yang kita utamakan pekerjaan kita yang akbar kan gitu. Nah, pikiran kita, iman kita tahu itu. Salat berjamaah laki-laki itu wajib di masjid, tahu itu, bukan nggak tahu. Tapi mungkin saat itu lagi lowbat, lagi lowbat. Nah, kalau bensin tadi butuh bahan bakar untuk bergerak. Motor yang butuh bahan bakar. Nah, tapi kalau sekarang kan teknologi berkembang kan, jadi kalau kemudian mobilnya itu menggunakan baterai, lowbat kan perlu dicas kan gitu, perlu dicas. Jadi yang terjadi sebenarnya pada kita ketika kemudian kita sudah tahu baik buruk, pantas tak pantas, layak tak layak, tapi kita kemudian tidak bisa selaras dengan apa yang ada dalam pikiran kita, kita masih mengikuti saja kemauan yang nggak tahu ada sisi yang begitu kuat yang ngedrive diri kita itu. Mungkin sisi bahimia tadi, kebinatangan. Ini istilah ini apa kalau baca Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, sisi kebinatangan dari manusia, fujur yang mengendalikan kita. Kita masih sibuk aja, asyik masuk dengan pekerjaan kita, padahal sudah adzan. Allah Maha Besar, Allah nomor satu, Allah diutamakan, kita masih saja mengutamakan apa yang di depan kita, pekerjaan kita atau teman kita, teman ngobrol kita, atau mungkin kita tahu ya, marah atau kasar pada orang nggak bagus gitu, kita tahu itu, tapi kemudian kita buat, habis itu kita nyesal, minta maaf. Tak berdaya itu, hati itu tak berdaya. Kenapa? Dibawa oleh dorongan nafsu ya, dalam diri itu, entah sama anak, sama pasangan. Saya kadang ingat soal anak Ali itu kecil itu, tapi kadang juga ke bawah itu, tak pantas saya buat sebenarnya, habis itu nyesel kan. Nah itu lowbat, iman kita lowbat kan gitu. Atau akal sehat kita lowbat, maka perlu dicas.
lowbat ya. Jadi energinya tak ada. Yang namanya tadi pengetahuan, hanya just pengetahuan aja, tapi tidak punya energi yang melahirkan daya gerak untuk melahirkan sebuah kebaikan. Karena tidak sedikit kan kita mendapat berita yang fenomena di luar sana, umpamanya kasus entah itu di sekolah agama, kejadian kasus skandal yang sebenarnya tidak pantas dilakukan kan? Tapi kok itu terjadi umpamanya. Atau seorang pejabat yang kita tahu dia secara akademik tinggi sekolahnya umpamanya, kemudian secara agama pengalamannya di organisasi juga kita tahu, lingkungannya dari latar belakang keluarganya juga Masya Allah ya umpamanya, tapi kemudian dengar berita terlibat kasus korupsi. Kan apa yang terjadi pada kondisi orang seperti ini? Kan lowbat sebenarnya. Imannya tadi ada, seperti mobil ini lengkap semua spare partnya, tapi lowbat, nggak bergerak, sehingga tidak punya energi untuk sesuai ya, selaras dengan apa yang dipahaminya ya, yang diyakininya, yang diimaninya gitu. Tapi tetap saja melanggar karena lowbat, perlu dicas kan. Nah, bagaimana cara ngecasnya kan gitu. Nah, lanjutan ayat tadi kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah orang yang membersihkan dirinya, mensucikan dirinya, dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi membersihkan dirinya ini bagian tadi dari bagaimana kita mencas tadi. Mencasnya itu ya kita kembali back to the track. Kita tadi sudah keluar track, kembali ke on the track lagi yang benar. Apa on the track yang benar? Mungkin iman tadi kita tidak rawat dengan umpamanya senantiasa ngaji, rutin ngaji, tadabbur, kemudian kita berkumpul dengan orang-orang yang baik ya. Kemudian ya banyak beristighfar ya, banyak istighfar, memohon ampun ya. Namanya kalau di Islam ya, itu ya nambah sholat nafilah ya, mulai. Nah, ini bagian dari membersihkan diri. Kemudian bertobat ya. Bertobat ya. Wa man taba wa amila amalan sholihan fa innahu wa man amana man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Barang siapa yang beriman, bertobat dan melakukan amal saleh, yubaddilullahu, ya Allah ganti perbuatan buruknya dengan kebaikan, dengan kebaikan. Dalam surat Al-Furqan itu ya. Jadi itu bagian dari cara kita mensucikan diri kita tadi ya, menghadiri majelis ilmu ya, berada di pusat energi yang itu yang baik, berada di pusaran itu. Kalau enggak nanti kita terpental. Nah, itulah yang kemudian membuat tadi imannya itu lowbat kan gitu. Kesadarannya lowbat. Kesadarannya hanya just kesadaran, tapi tidak melahirkan energi yang mampu menggerakkan. Ini dalam bahasa Islam itu taufik. Makanya kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala itu, sehingga apa yang kita imani, apa yang kita yakini, apa yang kita pikirkan itu bisa menjadi
mewujud gitulah, bisa menjadi fakta gitu. Artinya tahu umpamanya sholat jamaah umpamanya di masjid lah, ini contoh ya. Sehingga kemudian kita dikasih kekuatan oleh Allah untuk tergerak untuk ke masjid sholat jamaah gitu. Itu namanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik artinya selaras, harmoni antara apa yang kebaikan yang ada dalam pikiran kita, kehendak kita menjadi sebuah amal. Itu namanya taufik ya. Sesuai, bersesuaian, kan arti dari taufik itu sesuai. Jadi seperti itu. Jadi yang kita butuhkan adalah begitu, kita perlu merawat, memupuk iman yang ada ini, kesadaran yang sudah punya, diupdate juga, dipupuk, dicas, sehingga kemudian punya daya gerak, berfungsi lagi, kan begitu, berfungsi lagi, berdaya guna lagi, kan begitu. Berdaya guna lagi, berdaya dia ya, karena habis dicas. Mobil baterai umpamanya yang cas, dicas, atau mobil bahan bakar bensin, kita isi bensin ya, bisa jalan lagi, kan begitu. Begitu juga diri kita ini sebenarnya. Juga diri kita ini kita perlu cas. Bagaimana kemudian energi fikir kita bergerak lagi, energi iman berfungsi, energi amal kita mewujud gitu kan, sehingga kemudian kita menjadi ya apa ya, ya senang aja kan kalau kemudian ada kesesuaian ya. Tidak ada gap, tidak ada gap antara umpamanya apa kita kehendaki dengan apa yang kita bisa lakukan. Saya sudah sampai. Sampai sini dulu, mungkin kita sambung di next time, lain waktu. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa selalu istiqomah dalam kebaikan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.